Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Kalau seorang staf melihat atasannya bekerja, mungkin di dalam hatinya terbesit rasa iri. Bagaimana tidak iri? Dia yang merasa dirinya bekerja keras, banting tulang, harus lari ke sana kemari, kelihatannya melihat si atasan hanya santai-santai saja, duduk di mejanya, kadang-kadang mungkin sambil lebih banyak telepon atau mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu, tidak tampak bekerja keras. Namun kalau bisa mengintip gajinya, tentu bedanya mungkin bumi dengan langit, dan mungkin juga akan semakin iri. Tapi tahukah bahwa tugas utama yang kelihatannya ringan dan sebenarnya paling berat bagi seorang pemimpin adalah memutuskan. Karena ketika keputusan diambil tentu telah melalui berbagai pertimbangan yang rumit. Dan kalau keputusannya antara yang enak dengan tidak enak, semua orang bisa. Tapi keputusannya seringkali antara tidak enak dan tidak enak. Dan ketika keputusan itu diambil, mungkin tidak akan ketahuan dulu apa yang akan terjadi. Tidak bisa diduga. Ketika hasilnya bagus, tentu dia akan dapat pujian dan mungkin dapat apresiasi, kenaikan pangkat, gaji, jabatan, dan segala macam. Namun ketika keputusan yang diambil salah dan salah besar, nasibnya di situ dipertaruhkan. Nah, inilah yang dilema yang dihadapi oleh seorang pemimpin, memutuskan, dan seringkali seperti saya katakan tadi, antara tidak enak dan tidak enak. The best among the worst. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Namun keputusan jelek dengan jelek belum tentu hasilnya jelek. Sementara keputusan memilih antara baik dengan baik belum tentu hasilnya baik. Karena setiap keputusan harus diimplementasikan dan ada langkah-langkah yang harus diambil yang tidak boleh salah, tapi harus selaras, senafas dengan keputusan itu. Meskipun pilihannya jelek dengan jelek, ketika prasyarat-prasyarat yang harus benar-benar dilakukan dengan presisi, dengan tepat, niscaya hasilnya akan baik juga. Namun meskipun pilihannya antara sangat baik dengan sangat baik, ketika proses yang harusnya dilalui diterabas begitu saja, bisa saja terjadi hal yang sebaliknya. Maka kita tidak boleh hanya terjebak pada proses memilih A atau B, yang satu atau yang lain, tapi bagaimana kita disiplin untuk menerapkan langkah-langkah yang bisa diambil. Contohnya sekarang, Indonesia sedang dilanda pandemi. Pilihannya secara garis besar, apakah menyelamatkan kesehatan atau ekonomi? Tentu kalau bisa dua-duanya. Kesehatan saja ketat sedemikian rupa, ekonomi bisa berantakan. Ekonomi saja mimpinya akan tumbuh, tapi kalau kesehatannya hancur, ekonomi juga akan hancur juga. Maka jalan yang biasanya diambil orang adalah keseimbangan antara keduanya. Namun keseimbangan ini juga ada prasyaratnya. Kalau diketatkan kesehatannya demikian keras sampai ditutup semua, ekonomi juga tetap akan berantakan meskipun ada aturan membebaskan. Tapi sekiranya lebih condong ke ekonomi, kesehatannya bisa sangat terganggu dan ledakan pandemi akan luar biasa. Disinilah seninya bagaimana ekonomi bisa jalan, tapi disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan, bukan sekedar berhenti pada aturan, tapi sampai pada pelaksanaannya. Dan ketika pelaksanaan itu juga bukan sekedar memerintah, tapi bagaimana agar semua orang termasuk rakyat mau menjalankannya karena ada kesadaran dan ada imbalan yang bisa menutupi apa yang dia rasakan susah. Katakanlah susah untuk berusaha, apa yang dia harus dapatkan. Dan memberikan sesuatu tentu juga ada hitungannya, berapa anggarannya. Jadi
hitungannya yang terlihat keputusan begitu sederhana sangat rumit dan memerlukan perhatian, penelitian, dan disiplin yang sangat tinggi. Inilah contoh bagaimana seorang pimpinan tidak mudah untuk mengambil keputusan karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan, dan ketika faktor itu sudah dihitung dalam pelaksanaan, tetap masih banyak kendala-kendala yang tidak bisa diatasi semuanya. Ada saja yang lolos, tapi secara umum seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan jam terbang yang dipunyai, seharusnya makin lama makin akan lebih presisi di dalam memutuskan. Itulah yang harus kita rencanakan dan itulah yang harus kita laksanakan. Tentu tidak semuanya mulus, tapi minimal mendekati arah yang lebih baik. Silahkan merenungkan dan membayangkan bahwa tidak mudah untuk memutuskan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.